Merindukan kehadiran Tuhan jilid 2. Hanya Kristuslah yang pantas untuk dirindukan. Yohanes 6 ayat 44 mengatakan, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Menjalani hidup bersama Kristus merupakan perjalanan panjang yang indah dan benar-benar menakjubkan. Betapa tidak, bersama Kristus kita sedang menikmati perjalanan yang dipenuhi dengan kemenangan demi kemenangan menuju negeri abadi. Namun sayangnya tidak semua orang bisa berjalan bersama Kristus jikalau orang itu tidak ditarik oleh Dia yang menjadi pemilik surga. Tegasnya tidak seorang pun yang dapat masuk ke dalam kerajaan Allah jikalau orang itu menolak diarahkan oleh Bapa untuk melangkah bersama Kristus. Makna ditarik atau helkuse adalah kata kerja pasif yang bentuk kata kerja aktifnya adalah menarik dengan paksa atau menarik ke dalam. Seseorang yang rela memberi diri ditarik oleh Bapa berarti menyerahkan diri kepadanya untuk diserahkan kepada Kristus. Agar berhasil mereka dibutuhkan kekuatan untuk melakukannya. Yohanes 21 ayat 6 mengatakan, maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Menarik atau menyeret juga tidak selalu memakai tangan tetapi memakai daya pikat. Yakobus 2 ayat 6 mengatakan, tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin, bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan menyeret kamu ke dalam pengadilan? Tujuan Tuhan menarik kita kepadanya adalah agar kita dibebaskan dari kuasa dosa dan menikmati kasih-Nya dalam hubungan yang harmonis. Hosea 11 ayat 4 mengatakan, aku menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih. Bagi mereka aku seperti orang yang mengangkat kuk dari tulang lahan mereka, aku membungkuk kepada mereka untuk memberi mereka makan. Hasil dari memiliki hubungan yang dekat dengan Kristus selain diselamatkan adalah dibangkitkan dan diselamatkan dari kematian kekal. Jadi keselamatan bukan hasil perjuangan atau usaha manusia, tetapi semua itu adalah mahakarya Allah, yaitu hasil dari kasih karunia yang luar biasa atas orang berdosa. Kisah Rasul 15 ayat 11 mengatakan, sebaliknya kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Roma 3:24, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma oleh karena penebusan dalam Kristus Yesus. Efesus 2 ayat 8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Yang kedua, makna kebangkitan. Kematian adalah keniscayaan yang tidak terhindarkan dan pasti memangsa semua orang tanpa kecuali. Hal itu disebabkan oleh karena dosa. Roma 3:23 mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dampak fatal akibat dosa adalah maut, tetapi Kristus datang untuk mengalahkan maut dan membangun kembali kehidupan kita yang telah hancur porak-poranda akibat dosa. Roma 6:23 mengatakan, sebab upah dosa adalah maut, tetapi kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kata ia akan kubangkitkan atau anasteso berarti membangkitkan atau membangun kembali reruntuhan yang sudah hancur. Dibangkitkan berarti dihidupkan kembali atau dibangunkan dari kematian secara rohani. Hasilnya adalah tidak akan mengalami kematian kekal, tetapi menerima hidup kekal selama-lamanya, seperti yang tertulis dalam Yohanes 3:15. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, yaitu hidup seperti malaikat-malaikat Tuhan. Lukas 20 ayat 36 mengatakan, sebab mereka tidak dapat mati lagi, mereka sama seperti malaikat-malaikat, dan mereka adalah anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan. Kebangkitan Kristus yang Kristus berikan adalah mengembalikan hidup kita yang sudah hancur dan porak-poranda menjadi seperti semula, yaitu baik adanya. Anasteso itu pasti akan terjadi pada masa yang akan datang. 1 Tesalonika 4 ayat 16 mengatakan, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Anasteso adalah cara Tuhan mengalahkan maut demi membangun dan memulihkan kehidupan kita. Roma 14 ayat 9, sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang mati maupun orang
atas orang-orang hidup. Saya tutup dengan 3 closing statement. Yang pertama, Hal Kuse menekankan pentingnya respon manusia terhadap ajakan Tuhan, yaitu dengan percaya dan mengikuti arahannya. Filipi 3:10-11 mengatakan, yang kuhendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dengan penderitanya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematian, supaya akhirnya aku boleh kebangkitan dari antara orang mati. Yang kedua, hidup kekal itu hanya bisa didapatkan dalam Kristus Yesus. Titus 3:7 mengatakan, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Dan yang terakhir, pada akhirnya semua orang akan mati dan akan dibangkitkan untuk diadili. Daniel 12:2 mengatakan, dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Tuhan Yesus memberkati.